raja kungfu dunia yang bernama Ridwan Faisal Hung atau yang disebut dengan Wong Pe Hung. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk sholawat tersebut menjadi seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dari satu sayapnya mempunyai 70.000 kepala, dari satu kepala mempunyai 70.000 mulut, dari satu mulutnya mempunyai 70.000 lidah. Dari setiap lidahnya melantunkan kalimat tasbih yang pahalanya diberikan kepada orang yang membacakan sholawat. Semakin banyak istri, semakin banyak ulama yang mendoakan. Wa ja'ala PT Wika Konstruksi sebagai PT yang amanah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati Bapak Manajer beserta jajarannya, dan yang saya hormati rekan-rekan karyawan-karyawati yang hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Rahmat salam semoga Allah surah limpahkan pada junjunan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita semua selaku umat yang menganut pada ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka, walaupun saya kedatangan agak terlambat pada kesempatan kali ini, berhubung sebelum pemberangkatan saya tadi Pak Manajer menunggu sang istri terlebih dahulu karena beliau sedang mengajar ngaji anak-anak. Kebetulan sebagaimana kebiasaan sebelum berangkat pengajian, saya biasa minta doa terlebih dahulu ke istri kita. Betul apa betul? Makanya saudara-saudara tatkala ingin wisata keluar kota, minta doa dulu kepada istri kita. Karena saya ingat satu keterangan, bahwa doanya seorang istri itu sama dengan doanya 70 ulama. Ngerti nggak? Doanya seorang istri itu sama dengan doanya 70 ulama, dan itu baru satu istri. Kita belajar ngitung dulu. Kalau 2 istri berarti, kalau 3 istri, 4 istri, berarti semakin banyak istri semakin banyak ulama yang mendoakan. Betul apa betul? Cuman mohon maaf rekan-rekan semua, sebelum saya masuk ke fungsi, kira-kira ngajinya pakai bahasa apa? Bahasa Sunda ngerti nggak? Bahasa Indonesia ngerti? Bahasa Jawa ngerti? Kalau bahasa Inggris ngerti nggak? Ngerti? Bahasa Inggris ngerti? Boleh kita cek dulu, boleh? Kalau bahasa Inggrisnya meja apa? Table, ditulisnya tablet. Kalau bahasa Inggrisnya sepeda apa? Cycle, ditulisnya siklet. Kalau bahasa Inggrisnya keramik apa? Tehel, ditulisnya. Kalau bahasa Inggrisnya ingus apa? Umbel, ditulisnya umble. Kalau bahasa Inggrisnya isi kolor bapak apa? Bebel, ditulisnya. Makanya saya cek dulu nih. I think enough of my talk. I beg you pardon if you find any mistake.
Thanks for your attention. My dear Almighty Allah always blessing us. Ngerti nggak? Makanya mohon maaf Pak Manajer, karyawan-karyawannya mohon maaf harus ngerti bahasa Inggris. Karena pernah dulu ada kejadian 2 orang ustadz yang mau umroh melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Pas masuk hotel itu, di hotel ada lift. Di lift itu ada tulisan open. Ustadz yang satunya mau masuk, yang satunya narik. Ustadz pengen gosong loh. Kenapa gosong? Itu kan openan. Dikira openan roti. Pas kebetulan ada orang Amerika putih masuk ke dalam open tersebut, yang keluar orang negro. Nah, itu gara-gara nggak ngerti bahasa Oke lah, kita sepakat pengajian pakai bahasa Indonesia, karena tadi Pak Manajer mengatakan ini banyak yang dari Pulau Jawa kan ya. Ada yang dari Jawa Timur ada, yang Jawa Tengah ada, yang dari Jawa Barat ada. Maka oke, kita pakai bahasa nasional. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap wajah di tempat ini dalam acara tasyakuran pabrik Mika Konstruksi. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pabrik ini semakin maju, berada di depan, memimpin pabrik-pabrik yang lainnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Cuman mohon maaf, acara tasyakuran itu bukan hanya pengajian saja. Tetapi acara tasyakuran itu boleh kita melaksanakannya di rumah masing-masing dengan mengadakan pengajian Al-Quran bersama keluarga. Betul? Makanya saya tanya, jawab yang jujur, yang kompak. Bapak-bapaknya suka ngaji Al-Quran atau tidak? Suka? Alhamdulillah. Ibu-ibunya walaupun sedikit saya tanya, ibu biasa ngaji Quran nggak di rumah? Enggak. Suka ngaji Quran nggak? Boleh saya tes, boleh? Boleh saya tes? Kira-kiranya bapak-bapaknya dulu, ibu-ibunya dulu? Wah, sepakat. Berarti ibu-ibunya dulu. Oke. Ibu-ibu tadi mengatakan biasa ngaji Quran di rumah. Saya tes. Saya ngaji Quran, ibu-ibu nanti yang lanjutin. Kalau biasa ngaji Quran berarti bisa ngelanjutin. Oke. Siap? Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mangga. Berarti jarang ngaji Quran. Coba nih, karyawan-karyawannya, bapak-bapaknya nih, jangan sampai cungar-cengir saja ya. Bapak-bapaknya saya tes terlebih dahulu. Jangan malu-maluin jenis kelamin. Oke. Saya ngaji Quran, bapak-bapak teruskin. Siap? Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah. Bener hebat karyawan sini. Berarti hebatan karyawan daripada karyawatinya, betul? Makanya kita sorak-sorak tes 1 kali lagi. Oke Bu, oke, saya tes 1 kali lagi. 1 kali kesempatan. Saya ngaji Quran, ibu-ibu lanjutin. Siap? Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mangga Bu. Hanya diam. Makanya dengerin Bu, bapak-bapak dengerin. Bapak-bapak saya percaya. Oke, 1 kali lagi. Saya ngaji Quran, bapak-bapak kompak lanjutin. Siap? Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Mantap. Makanya Pak Manajer mohon maaf kalau khusus karyawati jangan dibawa ngaji Quran. Disuruhnya begini, lanjutin ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Bener, hafal itu. Tapi saya tes lagi bapak-bapaknya nih. Oke, dites lagi. Oke. Cubit-cubitan. Oh, sama berarti ya. Makanya syukuran itu bukan hanya kita mengadakan pengajian saja,
Tetapi kita harus mengaji Al-Quran di rumahnya masing-masing, itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, tanda bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sampai sholat yang 5 waktu itu ketinggal, sehingga pas datang waktu adzan, mohon maaf semuanya harus datang ke masjid. Sholat awal waktu jangan sampai terlewat. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kumandangnya suara adzan sudah dilewatkan, mohon maaf, keberkahan tidak akan pernah datang kepada kita. Betul? Maka pantas Iwan Fals mengumandangkan satu lagu. Kalau adzan sudah pada dihiraukan, keberkahan sudah pasti takkan datang. Kalau sholat sudah pada ditinggalkan, ketenangan sudah pasti takkan datang. Oh ya, oh ya, oh ya. Bener nih kalau dibawa nyanyi bisa semua ini. Betul, betul. Makanya kalau datang adzan di masjid, kita sholat awal waktu, jangan megang HP, jangan megang HP. Banyak sekarang yang waktu sholat megang HP, banyak. Banyak. Pagi-pagi megang. Bantuin Pak, bantuin Pak. Ini saya udah serak Pak, bantuin Pak. Pagi-pagi megang. Siang-siang megang. Sore-sore megang. Banyak orang stres gara-gara. Betul apa betul? Apalagi kalau ibu-ibu biasa COD-an, megang HP sambil COD. Betul apa betul? Beli sendal gece. Bantuin. Beli sendal gece. Beli hordeng gece. Beli panci gece. Dapat gelar Ratu C. Ratu COD. Betul. Makanya mohon maaf, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat awal waktu. Betul? Makanya tatkala saudara-saudara sekalian bertanya, Ustaz, kenapa hanya manusia yang diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah hanya satu-satunya makhluk Allah yang diberikan akal yang sempurna itu adalah manusia. Hanya satu-satunya makhluk Allah yang diberikan kehidupan yang sempurna itu adalah manusia. Sehingga tatkala manusia diberikan akal yang sempurna, tetapi manusia tidak melaksanakan sholat, di dalam Al-Quran telah tersirat, ulaika kal an'am bal hum adal, mereka akan seperti binatang, bal hum adal, balik lebih kejam daripada binatang. Betul? Betul? Makanya mohon maaf, sholat itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ternyata bukan hanya sekedar manusia Pak Manajer yang bersyukur, ternyata hewan-hewan pun bersyukur kepada Allah. Yang pertama bersyukur itu adalah seekor ayam. Ayam pun bersyukur kepada Allah. Ayam bersyukur kepada Allah. Ayam itu berkata, ya Allah, alhamdulillahilladzi khalaqtani daikatan wala khalaqtani hirratan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku sebagai bentuk ayam. Tidakkah Engkau ciptakan aku sebagai bentuk kucing? Maka perkataan ayam terdengar oleh kucing. Berarti kata kucing, kau meremehkan saya. Tetapi walaupun kucing lebih hina daripada ayam, kucing bertanya pada ayam, kenapa alasannya? Mohon maaf wahai kucing, minimal dagingku dipakai manfaatnya oleh manusia. Tatkala aku dijadikan sate, jadi sate ayam. Tatkala aku diopor, jadi opor ayam. Tatkala aku disop, jadi sop ayam. Kau ada sate kucing. Makanya kucing pun diam Pak. Kucing pun diam. Tetapi walaupun seperti demikian, kucing pun masih bersyukur kepada Allah Rabbun Ghafur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku sebagai bentuk kucing. Tidakkah Engkau ciptakan aku sebagai bentuk anjing? Dan anjing pun masih bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku sebagai bentuk anjing. Tidakkah Engkau ciptakan aku sebagai bentuk babong? Tahu babong? Babi. Babi pun bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan aku sebagai bentuk babi. Tidakkah Engkau ciptakan aku sebagai orang yang tidak melaksanakan sholat? Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak melaksanakan sholat lebih hina daripada
Betul apa betul? Betul apa betul? Maka yang ketiga, kita bersyukur itu bukan hanya tadi mengaji Al-Quran saja, bukan hanya melaksanakan sholat saja, tetapi ada yang lebih ringan, kita membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan ibadah puasa, puasa terbagi dua. Ada yang diterima, ada yang tidak. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan ibadah sholat, sholat pun terbagi dua. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tetapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu semuanya membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul, maka sholawat itu akan cepat keluar dari mulut kita dan berterbangan ke atas langit, mengelilingi penghujung barat dan timur, sambil sholawat itu berteriak, aku adalah sholawatnya Fulan bin Fulan, aku adalah sholawatnya Fulan bin Fulan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah bentuk sholawat tersebut menjadi seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dari satu sayapnya mempunyai 70.000 kepala, dari satu kepala mempunyai 70.000 mulut, dari satu mulutnya mempunyai 70.000 lidah. Dari setiap lidahnya melantunkan kalimat tasbih yang pahalanya diberikan kepada orang yang membacakan sholawat. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka mendengar kisah seperti demikian, sampai-sampai malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril pun berkomentar, ya Rasulullah, tatkala ada salah seorang daripada umatmu yang membacakan sholawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan pernah mengangkatkan kepalaku ke langit selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Betul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun berkomentar, ya Rasulullah, tatkala ada salah seorang daripada umatmu yang membacakan sholawat kepadamu, maka aku akan menggenggam tangannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Itu janji daripada malaikat Mikail. Lalu yang ketiga, malaikat Israfil pun berkomentar pula, ya Rasulullah, tatkala ada salah seorang daripada umatmu yang membacakan sholawat kepadamu, maka aku berjanji akan memandikannya nanti di dalam telaga Kausarmu. Dan yang terakhir, malaikat Israel pun berkomentar, ya Rasulullah, tatkala ada salah seorang daripada umatku yang membacakan sholawat kepadamu, maka aku akan mencabut ruhnya nanti dengan selemut-lemutnya dan akan aku sandingkan ruhnya dengan ruh para nabi dan para rasul. Maka pada waktu Isra dan Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad SAW, Kanjeng Rasul bertemu dengan seorang malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan 1.000.000 jari. Malaikat pun ditanya oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, siapakah engkau dan apa tugasmu? Lalu malaikat tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku adalah malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan 1.000.000 jari. Tugasku adalah menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Aku tahu berapakah tetesan air hujan yang turun dari langit ke laut. Aku pun tahu berapakah tetesan air hujan yang turun dari langit ke ladang. Dan aku pun tahu berapakah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari semenjak Nabi Adam dilahirkan sampai saat ini. Aku tahu ya Rasulullah. Tetapi mohon maaf ya Rasulullah, aku pun makhluk Allah, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kekurangan dan kelemahanku adalah tatkala ada salah seorang daripada umatmu berjamaah dalam satu tempat membacakan sholawat kepadamu, maka aku tidak akan bisa menghitung berapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala pada mereka. Maka tanda bersyukur yang ketiga adalah baca sholat. Silahkan, sholawat itu ibadah yang paling enak. Silahkan lagunya dengan versi masing-masing. Betul? Orang India lagu sholawatnya sholawat orang Indonesia sholawatnya sholawat Indonesia. Orang Cina pun sholawatnya sholawat Cina. Betul apa betul? Sehingga pada zaman dahulu Kanjeng Rasul pernah berdagang ke negeri Syam. Pada waktu itu negeri Syam menjadi pasar internasional. Sehingga dari negeri Cina ternyata banyak yang berdagang ke negeri Syam. Pada waktu itu orang-orang Cina berkolaborasi, bertukar pikiran dengan para sahabat. Kata orang Cina, kata pedagang Cina, wahai para sahabat, di negeri kami sudah ada seseorang yang bisa menciptakan kertas. Lalu para sahabat bersanding kepada Kanjeng Rasul sehingga turunlah hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu oleh kamu sekalian walaupun sampai ke negeri Cina. Dan akhirnya para sahabat belajar menciptakan kertas di sana sekaligus menyebarkan ajaran Islam, sehingga para sahabat menyebarkan ajaran Islam di sana sampai-sampai Laksamana Cheng Ho, jenderal besar Cina, masuk Islam.
Dan Laksamana Cengho lebih lanjutnya menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, di kota Semarang. Sampai saat ini kapal Laksamana Cengho masih berada di sana. Dan juga Laksamana Cengho menciptakan satu buah masjid di sana, membangun satu buah masjid di sana yang bernama Masjid Muhammad Cengho. Dan satu kisah mengatakan bahwa Laksamana Cengho mengajarkan ajaran Islam ke negeri Indonesia, terletaknya di Semarang, dikawal oleh Raja Kungfu Dunia yang bernama Ridwan Faisal Hung atau yang disebut dengan Wong Pehung. Tahu Wong Pehung? Tahu Wong Pehung? Oh, jurus dewa mabuk tahu? Teo 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 teo. Tahu nggak? Makanya sholawatnya di sana seperti itu. Ya Nabi salam alaik. Teo teo teo. Nah, biar rame pengajiannya, biar nggak sepi, saya baca sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu yang teo-teonya. Oke, siap? Siap. Ya Nabi salam alaik. Itu sholawat Cina. Ya Rasul salam alaik. Itu di Cina. Kalau di India beda lagi, Sahrul kan sholawatnya beda lagi. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Betul. Betul. Di Indonesia beda lagi. Indonesia kan sukanya lagu dang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul, ya Habib salam alaika. Ya Habibi. Tahu nggak lagu itu? Ku menangisku karena ku bersedih, sedihku karena dimanapun ada. Aduh, baca sholawat. Makanya mari kita bersama-sama baca sholawat agar semua hati ibu dan bapak sekalian yang ada di sini diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Agar semua problema ibu dan bapak pada hari ini, pada sore ini diangkat oleh Allah Subhanahu. Kita baca sholawat bersama-sama 3 kali, oke? Oke, siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa afiyatil abdani wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Oke, samakan suaranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa iha wa afiyatil abda sifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Satu kali lagi suaranya yang keras, samakan suaranya. Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abda wa nuril wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya saudara-saudara sekalian, marilah kita tinjau pada kehidupan zaman dahulu. Kenapa orang tua zaman dahulu walaupun hidupnya hanya sederhana, rumahnya gubuk beralaskan papan, tetapi anaknya banyak yang sukses. Kenapa? Anaknya ada yang menjadi manajer, anaknya ada yang menjadi kepala sekolah, anaknya ada yang menjadi ustadz, anaknya ada yang menjadi bupati. Kenapa? Karena orang tua zaman dahulu menjadi tauladan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mengenalkan Allah dan Rasulnya di dalam setiap kehidupannya. Pas nyuci beras aja orang tua zaman dahulu mah di tampian, nyuci beras baca sholawat, sambil nyuci beras sambil baca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Eta sholatullah salamullah ala yasin. Gak lama datang bapaknya sambil bawa kayu bakar. Kata bapaknya, tawasalna bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Gak lama datang anaknya dari kamar sambil ngakolin piring sepakai sendok. Kata anaknya, yuk samakan suaranya. Sholatullah la toha rasul salatullah salamullah ala yasin. Itulah orang tua zaman dahulu. Tapi sebaliknya, kenapa orang tua zaman sekarang mobilnya mewah, rumahnya megah, tetapi anaknya jarang yang sukses? Karena mereka tidak bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Orang tua zaman sekarang, jangan-jangan ibu, jangan-jangan misalkan lagi di luar, di rumah aja lagi ngegoreng nasi, lagi ngegoreng asin, coba bukan baca sholawat tapi tiktokan. Tahu ibu-ibu tiktok tahu? Tiktok itu adalah tai itik dan tai kotok. Suaminya lagi sakit di rumah sakit, bukan malah dipijitin. Oh, update status, suamiku muntaber. Ada yang kayak gitu, ada? Bagaimana anaknya menjadi solih dan solihah? Bagaimana beliau bisa menjadi tauladan bagi anak-anaknya? Kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang tabu, kalau misalkan lagi ngeriung itu jangan karaokean terus. Kan kebanyakannya karaokean lagu yang lagi viral itu, tahu nggak lagu Sunda yang lagi viral? Wanci burit surya rek pamit hujan letik. Eta kebanyakannya tuh. Coba bu baca sholawat, itu kalau lagi ngeriung itu baca sholawat, betul, betul. Apalagi lagu karaokean sambil ngomongin suaminya masing-masing. Antamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku yang bisa gila, aing podei karituna. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf karena saya dikasih waktunya hanya 30 menit berhubung ini sebentar lagi mau turun hujan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akhiri dengan kalimat-kalimat doa atau istighosah, dan di istighosah tersebut nanti ada doa yang akhirnya ujbur lana hajatana, maka disebutkan maksud tujuan masing-masing, baik tujuan duniawi ataupun tujuan ukhrawi. Maksud dan tujuannya kita berdoa bersama agar semua problema ibu dan bapak pada sore ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problemnya itu banyak. Yang misalkan belum punya jodoh, mudah-mudahan digampangkan jodohnya. Terutama ke komunitas Ijo Lumut. Ada yang Ijo Lumut di sini? Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Ada Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Ada Ijo Kayu, Ikatan Jomblo Tepayu-payu. Ini kayaknya. Jadi mudah-mudahan digampangkan jodohnya, amin. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Pak manajer ikut amin. Berarti Pak manajer juga punya hut. Ya mudah-mudahan diangkat hutangnya oleh Allah Subhanahu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.